Banyak orang kaya ini sombong Pak, dia bangun masjid tidak mau ke masjid. Dia bangun masjid tapi nggak mau ke masjid, dia merasa hina sholat di masjid. Banyak pejabat-pejabat yang begitu. Kalau dia sholat di masjid rasa-rasa turun derajatnya, dia harus duduk bersebelahan dengan orang-orang awam. Dia pikir kalau dia tidak sholat di masjid dia mulia, hina Pak. Satu orang pemulung Pak, pemulung, dia sholat subuh di masjid itu lebih mulia dalam pandangan Allah daripada presiden yang tidak sholat di masjid. Dalam pandangan siapa? Pandangan Allah. Tapi kalau dalam pandangan manusia ya orang kaya lah yang mulia Pak. Dalam pandangan manusia ini Pak, orang kaya ini ada salahnya Pak. Kalau miskin tidak ada betulnya, salah semua. Kalau kaya tak ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, pada pagi hari ini pada subuh hari Selasa tanggal 15 Februari 2020, Allah masih hidupkan kita, Allah masih beri kita taufik ya, untuk bisa salat subuh berjamaah di masjid. Oh, ini nikmat besar, nikmat yang paling besar. Sudah Pak, orang kalau udah salat subuh di masjid, hari itu udah indah Pak. Tapi kalau salat subuh tak di masjid, berawallah hari itu dengan suram. Suram hari itu Pak. Kalau enggak salat subuh enggak di masjid, malang nasibnya Pak. Sungguh malang nasib orang yang sekarang masih tidur pulas. Dia tak bisa merasakan, mencium wanginya udara subuh. Udara subuh ini wangi Pak. Bagi orang-orang yang Allah bukakan hatinya, dia bisa mencium. Hati ini kan bisa mencium, bisa melihat, bisa mendengar. Hati ini ajib nih. Hati ini bisa besar, bisa kecil, bisa tinggi, bisa rendah, bisa lapang, bisa sempit. Hati ini bisa berganti-ganti, bisa berubah-ubah. Hati pun bisa mencium. Tak bercampur dengan nafasnya orang munafik. Hati orang beriman ini ajib. Allahu Akbar. Rakaatain fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, kata Nabi, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba bayangkan, lebih baik daripada dunia beserta isinya Pak. Di dunia ini ada apa Pak? Semua ada di dunia ini. Ka'bahnya di dunia ini. Madinah ada di dunia ini. Taruhlah Pak, lebih baik dari seluruh Palembang beserta isinya Pak. Kira-kira kalau diduitin berapa duit itu? Seluruh Bank Raya beserta isinya, gak main-main. Tapi hari ini kita tak paham, kita tak yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, kita dengar, tapi tak percaya, tak yakin. Kalau orang yakin Pak, gak mungkin orang gak bangun subuh Pak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam satu hadis itu Pak, sekiranya kalian tahu, kata Nabi, sekiranya kalian tahu fadilah salat subuh dan isya berjamaah di masjid, niscaya kalian semua akan merangkak-rangkak di atas tanah untuk pergi ke masjid. Maksudnya sakit nih Pak, nggak mampu kita ke masjid berjalan kaki, maka kita akan merangkak, merayap di masjid, di tanah, pergi ke masjid. Nah, ini dahsyatnya hadirin mulia. Siapa yang salat isya berjamaah di masjid, pahalanya seperti pahala salat malam setengah malam. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, isya dan subuh di masjid, itu dihitung seperti orang berdiri sepanjang malam.
Ya, Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu hari, hadirin mulia, kebiasaan Sayyidina Umar ataupun Rasulullah itu menghitung jumlah jamaah subuh, Pak. Dihitung satu-satu, dicek. Mana Sulaiman, katanya. Sulaiman gak datang sholat subuh. Maka Sayyidina Umar bin Khattab langsung datang, berlari ke rumahnya Sulaiman, jangan-jangan dia sakit. Ternyata ketemu ibunya di depan rumahnya. Ditanyakan, kata Sayyidina Umar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Amirul Mukminin, apa kabar? Dikatakan, mana anakmu Sulaiman, kenapa tidak sholat subuh di masjid? Apa kata ibunya? Ya Amirul Mukminin, Sulaiman anakku kemarin sholat tahajud sepanjang malam, tak berhenti dia sholat sepanjang malam. Pas waktu subuh mau datang, dia pun tertidur. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Demi Allah, aku lebih suka salat subuh berjamaah di masjid daripada salat malam semalam suntuk. Pak, orang salat tahajud semalam suntuk tapi enggak salat subuh, itu seperti orang poligami tapi enggak adil, Pak. Poligami itu sunnah tapi adil wajib. Mohon maaf ya, yang sunnah dia hidupkan, yang wajib dia tinggalkan. Nah itulah, Pak. Mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung yang poligami ya. Tahajud yuk. Silahkan tahajud, Masya Allah, tapi jangan sampai sholat subuhnya tinggal, Pak. Ya Ji, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, awal masalah-masalah manusia di dunia adalah ketika manusia sudah mulai memberikan harga kepada dunia ini. Awal masalah manusia di dunia apa? Ketika manusia sudah mulai memberikan harga kepada dunia. Dunia ini tak ada harganya. Kata siapa? Kata Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kok kita kasih harga? Kata Nabi, Pak. Nih Nabi yang bilang ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bilang, yang katakan, kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Itu harga dunia dalam pandangan Allah, sebelah sayap nyamuk. Kita berikan harga tinggi, Pak. Ini jadi masalah, Pak. Tuh, Sabri. Sesuatu yang dihinakan kita muliakan. Ini masalah. Salat subuh berharga, kata Nabi, lebih baik pada dunia. Kita enggak anggap. Kita enggak anggap. Khuruj fisabilillah sebagai sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita tak buat. Kita enggak lakukan. Kita enggak yakin. Satu subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Kita masih tidak membasahi lisan dengan zikrullah. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Masalah-masalah datang di dunia, di kubur, di mahsyar, di sirat nanti. Kapan bermulanya masalah itu? Ketika manusia sudah mulai memberikan harga kepada dunia dan tak menghargai agama. Ya, Pak, agama ini berpenting, Pak. Satu subhanallah, ya satu subhanallah itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Satu subhanallah. Satu subhanallah lebih berharga daripada seluruh kerajaanku, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terbang dengan karpetnya, tiba-tiba bergetar itu karpet. Kemudian turun Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini karpet luar biasa, Pak, nggak ada bising kayak pesawat terbang. Kemudian kalau dia turun di padang pasir tidak akan menimbulkan debu yang berterbangan. Ini canggih nih, Pak. Oh, Nabi Sulaiman keren, Pak. Lalu ada satu orang laki-laki tua didatangi sama dia, apa yang kau ucapkan tadi, wahai Tuhan? Dia katakan, aku takjub melihat karpetmu, wahai Sulaiman. Lalu aku katakan subhanallah. Senyum Nabi Sulaiman, ketahuilah, satu subhanallah yang kau ucapkan lebih berharga daripada seluruh kerajaanku. Nah, ini baru punya kekayaan satu mobil Alphard, sombong nggak karu-karuan, nggak lagi mau ke masjid. Banyak orang kaya ini sombong, Pak. Dia bangun masjid nggak mau ke masjid. Dia bangun masjid tapi nggak mau ke masjid. Dia merasa hina sholat di masjid. Banyak pejabat-pejabat yang begitu. Kalau dia sholat di masjid rasa-rasa turun derajatnya, dia harus duduk bersebelahan dengan orang-orang awam.
Dia pikir kalau dia tidak sholat di masjid dia mulia. Hina, Pak. Satu orang pemulung, Pak, pemulung, dia sholat subuh di masjid, itu lebih mulia dalam pandangan Allah daripada presiden yang tidak sholat di masjid. Dalam pandangan siapa? Pandangan Allah. Tapi kalau dalam pandangan manusia, ya orang kaya lah yang mulia, Pak. Dalam pandangan manusia ini, Pak, orang kaya ini nggak ada salahnya, Pak. Kalau miskin tidak ada betulnya, salah semua. Kalau kaya tak ada salahnya, ya Pak. Kalau orang kaya terkentut, Pak, orang kaya ini kisah nyata, saya lihat, saya saksi mata. Lagi nongkrong di warung nih, Pak, di warung di kampung saya. Tiba-tiba ada orang kaya terkantui, Pak. Apa kata bapak ini? Harum kentut Pak Haji ini katanya. Nggak, lain bunyinya, siul itu, sweet put, enak katanya. Kalau orang kaya ini bagus, Pak, nggak ada salahnya. Tapi coba kalau miskin kentut, Pak, dibuang ke sungai, Pak, otakmu nggak ada katanya. Kalau ada, Pak, ini kisah nyata nih, kisah nyata. Saya nggak ceritakan orang, saya lihat sendiri kejadian ini, Pak. Ya, kami ini punya kebiasaan pulang basamo, Pak. Pulang basamo itu sekali berapa tahun. Kalau pulang basamo, ada orang yang pulang naik mobil mewah, ada yang naik mobil sederhana, dan ada yang naik bis, Pak. Yang naik bis nih, Pak, yang kalangan menengah ke bawah, Pak. Yang naik bis ini biasanya disubsidi, Pak. Bisnya pun disewakan sama orang kaya. Kadang kalau tidak ada bis untuk balik ke rantau, pacah ban, Pak. Pacah ban, dia tidak pulang, tidak merantau lagi, di kampung aja. Nah, jadi kejadian ya, Pak. Nah, pas ada yang naik bis, turun dari bis, tahu-tahu nampak di tangannya ada tato, Pak. Tato di tangan. Apa kata bapak ini? Alah, patutlah katanya. Patutlah. Ini kamu nih miskin gagal di rantau, kamu nih preman nih, tato nih preman ini. Hah? Tato apa? Preman. Kalau siapa? Kalau orang miskin yang bertato. Tahu-tahu mobil mewah pun berhenti di tempat yang sama, turun, Pak, bertato juga. Apa kata? Kalau ini seni nih katanya. Ini seni nih. Jadi kalau orang kaya tidak ada salah, Pak. Ya, Pak. Itu kacamata siapa? Kacamata manusia. Tapi dalam kacamata Allah yang mulia cuma yang bertakwa saja. Yang tidak bertakwa hina dalam pandangan Allah. Yang mulia dia, yang bertakwa dia mulia, yang tidak bertakwa dia hina. Sesederhana itu kalimatnya, Pak. Bapak punya anak enggak sekolah. Enggak, bodoh nih anak nih, Pak. Enggak naik-naik kelas dia, akhirnya dia enggak mau sekolah, tamat SMP aja. Ya. Tapi kerjanya di masjid hari-hari. Belum azan udah di masjid, bersih toilet masjid, dia jadi marbot masjid. Sekolah enggak, duit enggak ada. Miskin dia, Pak, anak bapak ini. Tapi 5 waktu di masjid. Satu orang anak bapak S3, Pak, doktor. Setelah lagi mau tes profesor ini. Tapi enggak ke masjid sholatnya, Pak. Anak bapak yang miskin yang enggak sekolah tadi itu lebih baik daripada anak bapak yang doktor yang tak ke masjid. Satu dunia isinya, Bapak. Jadi jangan bangga punya anak bisa sekolah ke luar negeri tapi sholat subuh nggak di masjid. Gagal kita jadi ayah, Pak. Ya, nah, jadi patokan kehidupan kemuliaan ini agama, ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Ini ibu-ibu nih, penonton semua yang ada di Instagram. Kalau suami kalian sholat di rumah terus, nggak pernah dia ke masjid, maka bersedihlah, menangislah, angkat tanganmu berdoa kepada Allah, mohon hidayah untuk suamimu. Ya. Kenapa? Karena kemungkinan besar suami kamu itu munafik. Kata Nabi dalam hadis Nabi ini, sesungguhnya 2 waktu sholat subuh dan isya itu berat bagi orang munafik. Sholat subuh dan isya berat bagi orang munafik. Nah, munafik itu zaman Nabi sholatnya 3 waktu, Pak. Munafik itu sholatnya 3 waktu. 3 waktu zuhur, asar, maghrib dia ke masjid, kena terang. Nabi lihat. Tapi kalau isya
dan subuh dia nggak ke masjid, dia sangka Nabi nggak tahu, dia sangka Nabi nggak lihat. Itu Masjid Nabawi itu dibawa di pencahayaannya Pak, ada lenteranya. Itu tahun 6 Hijriah, dibawa oleh seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari ini nama saya pertama Pak. Nah, dulu nama saya ini kan Dari, tiba-tiba ikut dakwah, datang jamaah dari mana, dari Pakistan. Saya tanya, kasih saya nama. Namamu siapa? Dari. Tamim Ad-Dari. Nah, Ad-Dari, ada Dari ya kan. Kemudian datang lagi Ustaz dari Salam. Ini sebelum Sulaiman nih Pak ya. Ini proses nama sebelum Sulaiman nih. Banyak nama saya Pak. Sulaiman itu dapat nama di India. Maulana Mustaqim yang kasih. Anta Sulaiman. Nah, langsung saya lari ke bawah beli ayam ini itu. Langsung dibawa syukuran, ganti nama. Tambah nama, bukan ganti ya. Karena nama Dari pemberian orang tua Pak. Saya tanya sama papa saya almarhum, apa Dari itu? Dengan rahmat ilahi. Kata om saya, namamu itu bukan dengan rahmat ilahi, tapi derita rakyat Indonesia katanya. Om saya di Lombok Pak, lucu orangnya Pak. Derita rakyat Indonesia. Jadi hadirin sekalian pahami ya, awal daripada masalah-masalah manusia di dunia ketika manusia sudah mulai memberikan harga kepada dunia. Memang agama ini tampaknya tak berharga. Di mana Pak? Di dunia. Di atas kapal itu Pak, itu pelampung itu Pak bikin jengkel Pak, warnanya orange Pak, merusak pandangan. Ini kata bapak ini pelampung ini kalau bisa kita buang aja, nggak ada gunanya nih. Terus kata satu, bang, sekarang memang nggak ada gunanya, tapi kalau kapal nih mau kebalik bang, baru berguna ini. Kalau nanti ada yang terjatuh mau tenggelam, baru dia paham itu harga pelampung ini berapa. Apa ini kata pelampung ini? Orange lagi warnanya, coba dibikin warna-warni kan bagus. Pokoknya dikomplain terus nih. Ada aja salahnya pelampung ini Pak. Tahu-tahu abang ini jatuh ke laut, berenang tidak pandai. Berenang bisa ngapung lah, tapi teknik berenang nggak bisa di tengah laut. Lalu kawannya teriak, bang, mau pelampung apa emas nih 10 kilo? Kira-kira pilih mana Pak? Orang yang mau tenggelam di laut, kita tanya, kamu mau pelampung apa mau harta dunia? Dia pilih apa Pak? Pelampung. Nah, makanya kapan orang faham dunia tak berharga? Ketika sakaratul maut, nafas sudah di tenggorokan. Seketika itu Pak, kebanyakan orang jadi dermawan Pak. Itu wakafkan tanah itu udah nggak ada gunanya itu. Allah benci Pak orang-orang yang memberikan hartanya ketika mau mati. Karena harta itu sudah menjadi hak miliknya, hampir miliknya ahli waris. Kenapa kau wakafkan? Sedekah yang paling dicintai Allah itu ketika kita cinta dunia, ketika kita lagi pengen-pengennya Pak, lagi ingin kumpulkan harta, ingin ini semua, kita sedekahkan. Itu Allah paling cinta. Dan sedekah yang Allah nggak suka tuh sedekah mau mati sedekah Pak. Boleh diterima lah, maksudnya mungkin itu bukan sebuah dosa, tapi Allah nggak suka. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak salah paham tentang dunia, perlu kita mengenal dunia. Perlu kita mengenal dunia. Ada kitab bagus nih, kitab Fadilah Sedekah ini bagus nih, menguliti dunia nih Pak. Ini dunia malu sama kitab nih Pak. Dunia ini Pak dibuka aibnya di kitab ini. Dibuka aibnya Pak, hilang wibawanya dunia di sini Pak. Dicaci maki sama Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi SAW itu pernah Pak melihat tumpukan sampah, ada bangkai di sana, ada kotoran di sana. Lalu Nabi mengajak sahabat-sahabat, kalian mau tahu apa itu dunia? Mau ya Rasulullah. Ditunjuk bangkai kambing Pak. Kalian mau nggak ke bangkai kambing itu? Siapa yang mau bangkai Pak? Ada belatungnya, ada ini semua busuk baunya. Kata Nabi SAW, itulah dunia. Ajifah, dunia ajifah, dunia jifah. Dunia itu bangkai. Hanya anjing yang suka dengan bangkai. Dunia ini bukan harta, benda, pangkat, jabatan Pak. Kata Maulana Sa'ad Al-Kandahlawi, Hadraji Maulana Sa'ad di India, beliau katakan apa hadirin sekalian? Dunia ini
adalah segala sesuatu yang membuat orang jauh dari Allah, itu dunia. Segala sesuatu yang membuat orang jauh dari Allah itu dunia. Bisa saja itu harta benda, bisa saja itu toko kita, bisa saja itu pangkat jabatan kita, bisa saja itu anak istri kita, bisa saja itu suami. Dunia. Kalau saja suamimu membuat kamu jauh dari Allah, itu dunia. Kalau saja istrimu membuat kamu jauh dari Allah, waktu bujangan rajin ke masjid, pas menikah tak ke masjid, itu istri dunia. Tapi ada orang pas bujangan tak ke masjid, dapat istri solehah, rajin ke masjid. Itu istri akhirat, Pak. Itu istri akhirat. Ya. Di dunia ini bisa nampak, Pak, mana istri dunia, mana istri akhirat. Istri dunia ini, Pak, pitih saja, Pak. Duit. Mobil bagus. Ini minta dunia saja. Itu istri dunia. Kalau urusan agama dia tak dukung. Urusan dakwah dia halangi suaminya. Ngapain pergi dakwah, carilah duit sana. Ini Pak istri.